zurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sila surma sempulolo pada angka ki hadare matampa birita madarani ini nawa bangin rimpa mase mamuare sene sengenna baraka angkata pada hadare madepungan sujuru pardalena ia rumah baraka pasilen nerengi bere jamata riwenina malam kelima bulan suci Ramadan tahun ini engkeri tunas sabari na engka salewangan mana sinin na tuma parentata na tarate atu tuangan na sinin na pabanuae na engka sirujuk-rujuk atau masajim masempulolo mak bali bolae mamuare engka semata cadio rio anak-anata na tujulalang sinin na kalolota mamuare toy pai mang engkeritu tabuka oki parkusen na sinin na anak darata macue jandae pale kong kahadere hilalendam siji insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Baik sini na teman-teman lebihku seluruh lebihku anak-anakku paimang angkai hadir engkir masih rifang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah karena limpahan rahmat hidayah tiada berhenti. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat persaudaraan banyak sekali. Nikmat keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak yang cerah ceria, soleh-solehah qurrata a'yun. Subhanallah. Semua itu harus disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai pengikut setia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita juga selalu bersalawat. Kirimkan salam penghormatan yang terbaik kita untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik sini teman-teman lebih khusus rumah lebih kai hadirin kirim masir Allah taala. Pada kesempatan malam hari penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan hal terkait tentang bahaya kawin anak. Sekarang ini sini teman-teman lebih khusus rumah lebih kongke hadir, Kabupaten Bone menjadi sorotan nasional seluruh Indonesia. Menyoroti Kabupaten Bone karena Kabupaten Bone itu adalah penyumbang jumlah kasus kawin anak terbesar di seluruh Indonesia. Nah, boleh jadi penyebabnya karena memang Bone adalah sebuah wilayah kabupaten terluas. Terutama di Sulawesi Selatan ini, boleh jadi 3 kabupaten banding 1 kabupaten Bone. Nah, pada egana jumlah penduduknya. Iya, maka wajar kalau Kabupaten Bone juga bisa banyak kasus-kasus kawin anaknya. Tetapi tidak dilihat dari aspek itu. Cuma dilihat dari aspek kabupatennya karena prevalensi nilai atau jumlah kasus anak nasional itu 11%, tapi di Bone sampai 24%. Luar biasa tinggi sini teman-teman lebih kayak hadir. Nah, kawin anak itu pemerintah kita melarang. Sampai-sampai undang-undang perkawinan itu direvisi. Nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Tentang perkawinan khususnya usia kawin. Kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun menikah batas minimal. Tapi dengan undang-undang yang baru, baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya nanti berusia 19 tahun baru boleh menikah. Iya, jadi perlu tak paham. Sini teman-teman lebih kongke hadir, marjin ni makokoi. Nasabah det tu menikah sah menurut negara. Padahal status sebuah perkawinan itu khususnya kita di Indonesia ini harus sah menurut 3 hukum. Sah menurut hukum agama, sah menurut hukum negara, dan juga sah menurut hukum adat. Bagaimana sah menurut agama? Ini mudah. Syaratnya sangat mudah. Kalau ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali bagi perempuan, ada 2 orang saksi, ada proses ijab kabul, itu sudah selesai, sah perkawinan. Namun onde minan tahu aja cito. Tidak perlu magirek sapi, Pak. Iya, sah menurut agama. Inilah juga perkawinan seperti ini biasa juga disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, nikah siri. Apa konsekuensinya sini teman-teman lebih pungkai hadir? Sebuah perkawinan yang hanya sah menurut agama
ketika terjadi perceraian, kode nasial lampe kengeden reto botinge itu beresiko tinggi sekali resikonya bagi perempuan. Karena perempuan bisa hamil, punya anak. Suami tidak bertanggung jawab. Suami tidak dituntut. Perempuan itu istrinya tidak berhak menuntutnya kalau tidak mau bertanggung jawab. Iya, karena negara tidak hadir untuk membela perempuan. Karena perkawinannya tidak sah menurut negara. Karena itu perkawinan jangan hanya sah menurut agama, tetapi upayakan agar harus sah menurut negara. Bagaimana perkawinan yang sah menurut negara? Adalah perkawinan yang dicatat di kantor KUA. Iya. Nah, ia pernah terima usulan tak kantor KUA. Nareko gena usianya anak tak 19 tahun. Laki-laki dan perempuan harus 19 tahun. Upan adek nagena sini teman-teman bikung kayak hadir ma pengadilan dulu tahu. Iya. Baru bisa diberi dispensasi. Dan dispensasi itu hampir-hampir tidak ada 1 tahun terakhir ini. Kenapa demikian? Karena tidak lagi dipermudah yang namanya dispensasi. Sekarang dispensasi berat syaratnya. Sangat berat syaratnya. Banyak sekali kantor dipergi baru bisa kita dapat. Itu pun belum tentu dapat. Iya. Sini teman-teman lebih khusus lebih kayak hadir. Karena itu sedapat mungkin anak kita diwanti-wanti agar menjaga pergaulan. Karena hampir semua kasus kawin anak itu karena berpacaran, karena hamil. Nauzubillah min zalik. Ini anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita, Bu. Iya, dijaga betul, dimasukkan di sekolah yang berkualitas. Kalau perlu sekolah berasrama, pondok pesantren, sekolah boarding school. Memang agak mahal bayarannya, tetapi berimbang dengan kualitas akhlak, moral anak-anak kita. Atau dek palek dulai patama na sabab masuli ongkoso anak kakenne sekolah macawek di bolata desa na magage pas sekolah nata. Sekolah gratis tapi pengawasan ekstra ketat, Pak. Iya, supaya aman anak kita dari pergaulan. Jangan selalu diberikan HP, apalagi HP pintar. Di situ itu bisa memicu anak-anak kita itu rusak mentalnya, rusak moralnya. Diawasi penggunaan HP-nya. Sini teman-teman lebih khusus lebih kayak hadir. Apalagi ini fase kita berada dalam era COVID-19. Anak-anak berinteraksi langsung dan sangat lama dengan HP. Kalau dia belajar daring oke. Tapi kalau dia main game atau menonton situs-situs yang berbahaya, nauzubillah. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita jauh-jauh hari. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 dijelaskan, "Wal yakhshal ladzina law taraqu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah orang tua takut, khawatir sekiranya kelak dia nanti wafat meninggalkan anak-anak yang lemah. Jadi nelurak ki puang Allah Ta'ala khawatir me tahu kamas salaiki wija-wija lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah kesehatannya, lemah segala-galanya. Mari kita berusaha menciptakan generasi-generasi yang kuat, sehat lahir dan batin. Salah satu upaya kita untuk mewujudkan generasi-generasi yang kuat ini adalah mencegah terjadinya perkawinan anak. Kenapa? Karena perkawinan anak itu sangat berbahaya. Sini teman-teman lebih khusus lebih kayak hadir. Menurut Ibu Profesor Dr. Haja Musda Mulia MA, beliau ini profesor pertama di bidang peneliti perempuan. Hebat sekali. Sekarang baru sudah berusia 70 tahun lebih, tapi sangat muda, awet muda orangnya. Dan beliau orang Bone. Ya, beliau juga alumni Pondok Pesantren Asadia sampai sarjana muda. Sekarang menetap di Jakarta. Dosen UI Syarif Hidayatullah, dosen di berbagai perguruan tinggi ternama di Jakarta, dan seringkali menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Luar biasa, dan kita bangga ini punya sosok beliau, seorang penulis yang sangat-sangat produktif, dan juga beliau adalah pemateri di berbagai seminar-seminar berlevel nasional dan internasional. Beliau menjelaskan tentang
beberapa hal yang menyebabkan itu dampak buruk dari perkawinan anak. Yang pertama itu, kawin anak menyebabkan putus sekolah. Akibatnya melahirkan kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran. Iya. Koboting anak tak, napi SMP di pabotin, mau jadi apa nanti? Sementara tantangan hidup kita nanti ke depan luar biasa berat. Dan apa ada ide riolo, kong kana galuta aman nih. Ima kokoe, galungnya si mata macika, pak nebu bola tahu dibanguni pabrik dan lain sebagainya. Mence pulane jumlahna tahu na menceng egana tanai. Iya. Sehingga berat mencari pekerjaan. Karena itu tapas sekolah ni dolong anata, nama gelo sekolah nama lomo runtuk jama-jama, sehingga dia bisa hidup sejahtera, terhindar dari kebodohan, kemiskinan, dan juga pengangguran. Itu satu. Yang kedua, pada aspek kesehatan, anak-anak kita akan memburuk kualitas reproduksinya. Ibaratnya rupa berekna, depa na siap dipakai nih, melahirkan, maka banyak kasus aborsi, kasus kematian ibu dan anak, dan lain-lain, minimal depresi, sakit jiwa berkepanjangan. Nauzubillah. Mungkin ada bertanya, riolo neneta botti malolomo, mega mato anak nama baru tuh. Iya riolo kuat fisiknya orang. Makokongnya malemah, mega rupanya lah salah sakalalai makokongnya, sehingga fisik manusia menjadi lemah, tidak sama orang tua kita dulu. Karena itu sini teman-teman lebih kayak hadir, sedapat mungkin cegahlah perkawinan anak. Begitu juga dampak ekonominya. Jelas anak-anak kita sulit mendapatkan penghidupan yang layak jikalau dia terlalu cepat menikah. Anak-anak yang akan dilahirkannya juga berpotensi untuk melahirkan anak yang tidak sehat lahir dan mentalnya. Iya. Lalu kemudian memburuknya proses pengasuhan karena anak mengasuh anak. Anak ketika melahirkan sebelum berusia 19 tahun dia posisinya sebagai anak. Sudah ada anak yang mengasuh lagi anak, sehingga tidak berkualitas pengasuhannya. Karena itu sini teman-teman lebih khusus lebih ke hadir. Dan yang paling berbahaya adalah kawin anak menyebabkan kualitas pembangunan manusia, sehingga bangsa kita bisa merosot kualitasnya. Karena anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang kurang mapan ekonominya tetapi sudah mau menikah, sehingga akan terjadilah beban negara yang berat. Selalu mau disubsidi, sakit, mau gratis. Alena tona selalu sakit. Coba bayangkan, sehingga kualitas negara akan menurun karena dihuni oleh manusia-manusia yang selalu sakit, dihuni oleh manusia-manusia yang kurang produktif. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita cegah. Bagaimana cara mencegah kita? Kawal anak-anak kita. Ciptakan generasi-generasi yang berkualitas, agar supaya insya Allah ke depannya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, berbakti pada nusa bangsa dan agama dengan ilmu dan skill yang dia miliki, karena diberi kesempatan untuk bersekolah, tidak terlalu cepat menikah. Benengnya iya pak na baboti kabaku, kenapa kelas 5 SD lo nak dibaboting? Iya, untungnya mau kasih rumahku maka dah iya banaja kasih dulu maka tilada di balakai nana nalo iyo kasih mas sekolah podo iya nama dongo. Iya kasih dek nang kawas sekolah podo iya nama dongo aja lalu nang kanakku manakah. Nah iya. Ini abaku. Kenapa? Karena abaku itu sudah terlalu tua. Ingin cepat ada yang bantu dia mengurus anaknya. Tetapi ada kelebihan ayahku yang betul-betul membekas dalam diri saya itu, bahwa saya itu mengenal ilmu agama, saya itu mengenal bisa tampil di depan karena ayahku. Dimanapun ayahku, abahku itu adalah penceramah. Lintas masjid, lintas desa, lintas daerah pada masanya, sampai membangun musola di setiap dusun. Rumah penduduk dijadikan musola, alena na kasih loka, nagilir setiap malam joka macerama, natungka-tungka joka macerama na pacuika. Sehingga saya belajar bagaimana ketika abahku berceramah, saya belajar supaya saya juga nanti kelak bisa jadi penceramah. Alhamdulillah saya paham agama, memiliki skill agama, dan saya bersekolah berpendidikan tinggi, akhirnya bisa meraih hidup bahagia dan kehidupan jadi mudah. Rezeki sangat mudah, maka sekolahkan anak kita pak, yakin dan percaya rezeki Allah itu amat mudah diperoleh nantinya. Mudah-mudahan dengan demikian kesadaran kita semua tentang ini mencegah pengkawinan anak menyebabkan kualitas manusia Indonesia itu semakin baik. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan bahwa perkawinan itu harus sah menurut 3 hukum. Hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.
Ako botti sobu nola curita. Madosa ki. Yang ko botti ki dek na dicatat di kantor KUA tidak ada buku nikah. Akibatnya terjadi perceraian, tidak bisa istri menuntut hak gono gini. Anaknya tidak bisa mendapatkan hak waris karena hanya sah menurut agama, tidak sah menurut negara. Jadi hati-hati ki. Jangan ki kena tak talak ni undangannya, masih ki na rekodek na boting, tanggung resikonya. Kodek na sial lampereng. Ya boleh memang ada sekarang namanya isbat nikah, tetapi tidak mudah diperoleh isbat nikah. Karena untuk mengkantor jangan sampai terlalu membeludak perkawinan anak, padahal kita berusaha untuk mencegahnya. Baik, makanya Bone ini sebetulnya adalah menjadi sebuah daerah piloting UNICEF, sebuah badan dunia yang datang memberi perhatian besar di Kabupaten Bone ini untuk dicegahnya perkawinan anak itu. Nah, baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya kira cukup demikian. Engkau kami lodam periolo labir tak maneng dari keungka dan kota pasala. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.